Baik, puji Tuhan, shalom. Damai di hati. Puji Tuhan, patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena di sore hari ini sebagai anak-anak Tuhan kita kembali memenuhi komitmen kita, di mana setiap akhir bulan kita kembali melakukan persekutuan bersama, mengucap syukur atas berkat dan pertolongan Tuhan sepanjang satu bulan. Kita diperhadapkan dengan berbagai aktivitas, berbagai kesibukan, pergumulan hidup, baik pribadi, keluarga, dalam persekutuan kita, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Tentunya kalau kita mau hitung semua peristiwa yang terjadi di sepanjang satu bulan ini, banyak hal yang terjadi secara nasional. Kita mengucap syukur bahwa bulan ini Tuhan beri kesempatan di mana presiden baru bisa dilantik, dan kemudian dia juga melantik atau melengkapi kabinetnya dengan baik. Ada begitu banyak prediksi, ada begitu banyak ramalan bahwa menjelang transisi pemerintahan Jokowi ke Prabowo akan terjadi begini, terjadi begitu, dan berdampak sampai ke daerah-daerah. Tapi puji Tuhan, semua itu bisa berjalan dengan baik. Lebih daripada itu, kita pun masih berada dalam pergumulan karena tahun ini juga, di sisa tahun ini akan dilaksanakan agenda nasional, yaitu pemilihan kepala daerah tingkat provinsi, tingkat daerah atau tingkat kota kabupaten, termasuk kita yang ada di Papua Barat Daya ini. Ada begitu banyak hal. Lebih daripada itu, dalam kehidupan kita pribadi pun banyak tantangan, banyak persoalan yang kita hadapi. Tetapi sebagai orang percaya kita diajarkan untuk senantiasa berkeyakinan bahwa Tuhan ada di dalam setiap situasi, Tuhan ada di setiap peristiwa, Tuhan ada bagi kehidupan kita untuk menolong dan memastikan bahwa tidak sia-sia kita menaruh kepercayaan, tidak sia-sia kita mengiring Tuhan, dan Tuhan menjamin itu dalam kebesaran kuasa-Nya melalui firman dan Roh Kudus-Nya kita boleh melewati hari-hari hidup kita. Pada sore malam hari ini saya mengajak kita yang bawa Alkitab, mari kita buka bersama-sama dalam satu bagian firman Tuhan. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Surat 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Satu ayat saja kita akan baca untuk kita renungkan pada sore malam hari ini. Ayat ini begitu terkenal sekali dalam kehidupan orang Kristen, dalam kehidupan anak-anak Tuhan, termasuk mungkin terkenal juga dalam kehidupan kita. Tetapi dengan izin Tuhan, mari kita baca bersama-sama dan kita kembali renungkan sebagai satu kekuatan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58 saya akan bacakan untuk kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ayat ini ditulis dengan kata yang sederhana dan gampang sekali untuk kita pahami bersama. Namun kita juga sadari dan kita harus akui bahwa walaupun ayat ini kita tahu, tetapi sebagai manusia kita punya kelemahan, kita punya keterbatasan. Ketika kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang tidak menentu, seringkali kita goyah, seringkali kita ragu di dalam menghadapi kenyataan-kenyataan hidup. Tetapi sore malam hari ini kita kembali diingatkan bahwa karena itu, kata karena itu menunjuk kepada alasan-alasan sebelumnya. Kalau kita lihat pada konteks firman Tuhan ini, judul pasal 15 ini berbicara tentang kebangkitan Kristus sebagai kebangkitan kita, sebagai dasar bagi kebangkitan kita. Lalu judul berikut lagi dalam pasal 15 ini adalah kebangkitan kita. Lalu judul terakhir lagi dari pasal 15 ini adalah kebangkitan tubuh. Berbicara tentang kebangkitan Kristus yang merupakan dasar bagi kehidupan orang Kristen,
di mana gereja mula-mula ada kelompok atau orang-orang tertentu yang meragukan akan kebangkitan Kristus. Mereka merekayasa dengan berbagai argumentasi yang berpotensi untuk meragukan jemaat gereja mula-mula tentang otoritas Allah di dalam membangkitkan Kristus sebagai dasar bagi kebangkitan kita. Bukan hanya kebangkitan tubuh, tapi termasuk menjamin keselamatan hidup kita baik di akhirat ataupun keselamatan kita di dunia ini. Berdasarkan kebangkitan Kristus yang merupakan dasar bagi kebangkitan iman kita. Begitu banyak ayat-ayat sebelumnya menjelaskan ataupun mengarahkan orang percaya gereja mula-mula sampai kepada kita. Dan ayat terakhir ini dikatakan bahwa karena itu, karena kebangkitan Kristus telah menjadi dasar bagi kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa orang mati saja dibangkitkan. Artinya ada jaminan dalam kebangkitan Kristus, apalagi dengan hal-hal yang sifatnya lahiriah, hal-hal yang biasa sering kali terjadi, dan itu sebetulnya tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan akan otoritas Tuhan. Amin. Tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan kuasa Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan akan anugerah Tuhan. Yang sering kali saya katakan bahwa sekali Allah tetap Allah, sekali Tuhan tetap Tuhan, dalam kondisi, dalam keadaan apapun. Nah, berdasarkan konsep itulah Rasul Paulus berkata bahwa karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Ini ada 3 kata himbauan yang tegas disampaikan oleh Rasul Paulus. Yang pertama, berdirilah teguh. Yang kedua, jangan goyah. Yang ketiga, giatlah selalu. Ini ada 3 kata kerja yang dimuat di dalam bagian pertama ini. Berdirilah teguh. Ini menuntut sebuah keyakinan. Berdiri teguh bukan berarti selalu kita berdiri di gereja sini terus, tidak perlu kerja yang lain-lain, bukan. Tapi ini merujuk atau menuntut kita untuk dalam keyakinan kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu di kolong langit ini, atas kehidupan kita. Itu adalah sebuah keyakinan yang mutlak dan tidak boleh bergeser, tidak boleh diombang-ambingkan oleh kondisi dan keadaan apapun. Itu yang dimaksudkan bahwa berdirilah teguh. Ini menuntut sebuah keyakinan. Walaupun Allah itu tidak kelihatan, walaupun kelihatannya kondisi keadaan ini berubah, tetapi marilah kita tetap yakin bahwa Tuhan itu ada dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Saya senang atau tertarik untuk kita melihat bagian selanjutnya, di mana dikatakan bahwa dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Kata sia-sia ini adalah kata yang seringkali melemahkan orang. Bapak Ibu saudara-saudara, bayangkan kalau ada yang bilang begini, ketika kita berdoa ternyata tidak terjawab sesuai dengan yang kita mau, kemudian muncul dalam hati kita, sia-sia dong selama ini saya melayani, sia-sia dong, ternyata sia-sia kamu itu mandi hujan pergi sembahyang, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, kamu termakan juga setiap hari, harus utamakan Tuhan, pergi sembahyang kembali bicara itu kayak malaikat di rumah. Terus hasilnya mana? Orang lain bicara seperti itu, kira-kira hati kita itu seperti apa? Kata itu, sia-sia kamu berkorban, sia-sia tenaga kamu, sia-sia doa kamu, sia-sia ibadah kamu, sia-sia kamu terjun dalam pekerjaan Tuhan. Korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, korban uang, sia-sia. Kata-kata ini, kata sia-sia ini seringkali melemahkan banyak orang. Baik kita pikir sendiri ataupun orang lain ucapkan, orang lain sampaikan kepada kita, dan itu sangat menyakitkan. Tetapi sebagai anak Tuhan, Rasul Paulus tahu bahwa ada kesempatan di mana anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya ada saat-saat tertentu di mana mereka akan diperhadapkan dengan keadaan di mana mereka bisa tawar, mereka bisa kecewa dengan kata kunci tadi yang dikatakan sia-sia. Bukan 1 tahun, puluhan tahun kita ada di sini,
menghabiskan usia kita, menghabiskan tenaga kita, menghabiskan potensi kita. Kita korbankan segala sesuatu, tinggalkan keluarga, tinggalkan saudara bersaudara, tinggalkan pekerjaan, tinggalkan kesempatan lain untuk kerja, mencari nafkah dan lain-lain karena alasan pekerjaan Tuhan atau alasan ini itu dan seterusnya, khususnya dalam panggilan sorgawi. Itu pasti menyakitkan, dan Rasul Paulus tahu itu, sehingga dalam kata terakhir atau ayat terakhir dari pasal 15 ini dia kembali untuk mengingatkan kita untuk tetap berdiri teguh. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Yang kedua, jangan goyah. Jangan goyah itu maksudnya bahwa jangan sampai karena kata orang kemudian kita benar juga kalau begitu mulai besok saya terus sembahyang, sudah orang lain melayani, kasih jadwal saya sholat saya sudah. Yang melayani saya kayaknya sudah cukup dah sampai sini saja. Saya tidak mau melayani lagi sebagai guru sekolah minggu karena saya tes begini terdapat, tidak usah. Contoh saja begitu. Atau saya tidak usah kerja keras untuk ini itu, toh banyak orang kok. Saya kayaknya sudah cukup isi yang lain tuh, orang lain yang kerja lagi sudah. Jadi dikatakan bahwa jangan goyah. Kata jangan goyah ini dia bermakna bahwa ada potensi lain untuk mengecewakan kita dan kemudian kita berubah arah. Melemahkan kita, semangat kita itu akan berkurang. Roh kita itu akan padam. Kita tidak lagi giat melayani Tuhan, kita tidak akan giat lagi untuk memuji Tuhan, kita tidak akan giat lagi untuk mengutamakan Tuhan. Itu makna daripada jangan goyah. Berdiri teguh, jangan goyah. Goyah ini kapan? Kira-kira pohon itu kalau dia goyah atau dia goyang itu kira-kira pada saat apa? Pada saat angin. Jadi kita boleh hari-hari baik-baik, saya itu bilang sekali Tuhan tetap Tuhan, saya mau kemana lagi? Saya ini sudah dari sejak muda sampai sekarang ini saya tetap di sini. Apapun yang akan terjadi, ya tunggu. Nanti ada ujian pertama datang dulu, ujian kedua datang, ketiga datang, keempat datang. Pertanyaannya, kau goyah kah? Tidak. Kalau ternyata kau tidak goyah, itu yang begini yang Tuhan inginkan, yang begini yang Tuhan berkenan, yang begini layaklah engkau masuk ke dalam kerajaanku. Kerajaan bukan hanya kerajaan sorga di kemudian hari, tidak, tapi tanda-tanda kerajaan sorga yang merupakan janji bagi orang-orang percaya di dunia ini. Damai sejahtera, sukacita itu menjadi bagian kita. Walaupun tidak punya uang, tapi kita tetap happy saja. Amin. Walaupun banyak tantangan, tapi kelihatannya tuh gampang sekali orang ini menghadapi semua persoalan itu. Ada orang yang persoalan kecil saja sampai bunuh diri. Persoalan kecil saja sampai lari terbirit-birit, meninggalkan persekutuan, meninggalkan bahkan ya dia bisa mengkhianati hal-hal baik yang selama ini dia miliki atau dia jalani. Itu pengertian daripada bagian kedua, dikatakan bahwa jangan goyah. Dan yang ketiga, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Nah, giatlah selalu. Ya. Artinya bahwa ketika ada kesempatan dan memang kita bisa, baik itu waktu, pikiran, tenaga, atau uang, selagi bisa kita lakukan saja. Mungkin hari ini kita belum dapat upahnya, mungkin besok juga belum, tapi percayalah bahwa Tuhan yang menghendaki kita lakukan setiap kebaikan, setiap kebenaran. Dia tidak tutup mata, dia tidak tuli. Amin. Dia itu ada, dia tahu, dia sedang menampung perjuangan untuk keringatmu, itu air matamu, itu tenagamu yang terkuras semua itu. Dia sedang memperhitungkan, dia sedang menampungnya, dan pada waktunya dia akan mengupahi. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Nah, setelah 3 nasihat di atas, yang pertama berdiri teguh, jangan goyah, dan yang ketiga adalah ya, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kenapa kita harus eksis dalam 3 hal itu? Alasannya dikatakan sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Sebab kita sudah tahu
Sejak kapan saya tahu? Buktinya saya berdoa belum dijawab. Yang kemarin-kemarin Tuhan sudah jawab, kok lupa? Amin. Bukankah seringkali kita berdoa, bukankah seringkali kita menangis, bukankah seringkali kita minta pertolongan Tuhan dan Tuhan hadir pada waktunya, tepat datangan Tuhan tidak pernah terlambat. Sebab kamu tahu, pengalaman hidup kita pada hari-hari kemarin menunjukkan bahwa Tuhan itu ada. Tuhan ada pada hari kemarin, Tuhan ada pada hari ini, dan Tuhan ada pada hari esok. Itu alasannya. Kenapa kita harus berdiri teguh? Kenapa kita tidak boleh goyah? Kenapa kita harus giat? Karena kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Harus kita imani itu. Kalau yang lalu-lalu Tuhan sudah perhitungan, Tuhan berkati, tidak mungkin besok lusa tidak. Pasti dia akan jawab. Kalaupun doa kita itu menurut kita Tuhan belum jawab atau Tuhan tidak jawab, itu kan menurut kita. Tuhan dia sedang tahu yang terbaik, waktunya kapan dan jawaban yang terbaik itu seperti apa. Dia taruh dan waktunya dia rapel. Itu luar biasa. Bukankah sukacita itu luar biasa? Biasa kalau ketemu gaji ditahan sampai awalnya ketemu kecewa sekali, marah-marah, tapi giliran satu kali dong rapel langsung ketemu tidak lupa kemarahan kita kemarin marah-marah orang dinas bendahara dong ketemu lupa. Karena apa? Begitu dong rapel itu langsung ketemu lupa bahwa kemarin itu tuh sumpah dong. Ya, jadi seperti itu. Itu merupakan sebuah alasan terhadap tiga nasihat di atas tadi. Dikatakan bahwa jerih payahmu tidak sia-sia. Kalau kita itu tetap eksis, berdiri teguh ketika ada goncangan, ketika ada tantangan, ada persoalan. Iya. Jangan goyah, jangan bergeser, jangan berubah pikiran, motivasi dan juga komitmen kita tidak boleh bergeser, tidak boleh berkurang oleh karena situasi dan keadaan. Kita tetap giat selalu. Amin. Ya. Giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah taruh dan kita tahu itu baik. Kita telah tahu. Kita sudah tahu bahwa itu baik dalam pandangan Tuhan. Jangan berubah oleh karena situasi, oleh karena keadaan. Jangan berubah. Semakin berat perjuanganmu, semakin dekat anugerah Tuhan. Asalkan sejauh itu juga keyakinanmu kau pertaruhkan kepada Tuhan. Lain hal kalau sudah mau dekat jawaban tapi kemudian kau malah mundur jauh-jauh, itu lain. Nanti Tuhan putar-putar kau sampai seperti orang Israel. Perjalanan dekat saja ke tanah yang penuh dengan susu dan madu, tapi mereka harus berputar sampai 40 tahun karena apa? Mereka sebentar dapat mujizat Tuhan, dong puji-puji Tuhan. Tapi begitu 1-2 hari ada tantangan, mereka mulai cari-cari kekuatan yang lain. Mereka mulai tawar hati, mereka mulai keras kepala. Tidak mau dengar lagi kepada Musa, tidak mau ikut doa lagi, tidak mau. Ya itu. Akhirnya apa? Tuhan putar-putar sampai mereka setengah mati. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Saya tidak panjang lebar, tetapi satu ayat yang merupakan referensi dan kita baca sebagai akhir menutup persekutuan atau renungan kita di malam hari ini. Kita buka Roma 8 ayat ke-28, satu ayat yang sangat terkenal. Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Ya, yang sudah dapat mari kita baca sama-sama. Roma pasal 8 ayat yang ke-28, kita baca sama-sama untuk mengakhiri renungan kita di sore malam hari ini. Sekali lagi Roma pasal 8 ayat yang ke-28. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita di sore hari ini.